Kami ucapkan selamat pagi, Shalom. Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam kesempatan ibadah hari ini. Damai sejahtera Allah memenuhi hati dan pikiran kita. Kita siapkan hati dan seluruh keberadaan kita pada pagi hari ini untuk beribadah kepadanya, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Persembahkan yang terbaik baginya. Sebelum kita memulai, saya memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk masing-masing bersaat teduh. Mazmur nomor 149 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat berkata, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru, pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersuka cita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Haleluya. Mari kita siapkan pujian, katakan, manis kau dengar. Mari siapkan kita semua untuk bangkit berdiri. Inilah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Hati kami dipenuhi dengan kegembiraan, sukacita karena kebaikan Tuhan yang kami alami hari lepas hari. Pagi ini kami akan memuji dan memuliakan Tuhan. Kami percaya kehadiran-Mu, Roh Kudus yang ada dalam hati kami, memimpin dan menuntun kami, agar hari ini kami dapat mempersembahkan ibadah yang memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Katakan ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Benar Tuhan, selama kami ada, kami selalu hidup. Ya Allah, aku hendak bermazmur bagimu. Amin. Selagi ku ada, inilah yang setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis, biarlah manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Biarlah pujian ini sungguh mengalir dari batin kita, yang menyadari dan mengalami akan kasih karunia Tuhan. Jangan biarkan hanya mulut kita saja yang mengucapkan kata-kata ini, tapi sungguh jiwa kita mengalami dan menikmatinya. Tuhan selalu baik, Dia baik dan setiap baik dalam hidup kita. Karena itu sembahlah Dia dengan sukacita pada hari ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu
batin kami akan Engkau. Glory, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu bagi setiap kami. Biarlah segala kemuliaan kehormatan dipersembahkan hanya bagi-Mu, karena semuanya adalah milik-Mu. Izinkan kami untuk menikmati kemuliaan-Mu melalui pujian dan penyembahan pada pagi hari ini. Biarlah kami semakin diteguhkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk segala pertolongan-Mu. Kami sungguh menikmati dan mengalaminya. Biarlah hanya Engkau saja menjadi prioritas utama dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bapa-Ku yang baik, sangat Ku cinta. Padaku sakit
bersama-Mu Bapa. Hari ini kami dapat menikmati itu. Dan biarlah ini semakin meneguhkan kami untuk semakin mengasihi-Mu dan mengikuti-Mu. Kami bersyukur untuk sepanjang minggu yang kami lalui dengan segala pengalaman yang Tuhan izinkan. Dan hari ini kami ada di sini, kami mengkhususkan diri dan mengkhususkan waktu ini guna kami beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman-Mu, bersyukur, memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan menerima kami pada hari ini, dan Engkau ditinggikan, dimuliakan sampai selama-lamanya. Mohon urapan bagi setiap hamba-hamba yang ada di altar, yang melayani-Mu, apapun bagian pelayanan yang kami lakukan hari ini, biarlah semuanya untuk kehormatan dan keagungan bagi nama Tuhan. Ibadah kami pada pagi hari dari awal pertengahan hingga selesainya, biarlah berada dalam kendali Tuhan. Dan ibadah ini akan berlangsung dari awal pertengahan hingga selesainya. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan dan semua kami diberkati. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, Raja segala raja. Haleluya, sama-sama kita katakan. Sekali lagi saya menyapa Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Mari salami saudara kanan kirimu. Kita lanjutkan ibadah kita. Kita angkat satu pujian, katakan, Kaulah kuatku. Kau bersamaku.
pujian pada pagi hari ini, saudara yang menyaksikan cita kasih Tuhan. Ada? Baik, kalau tidak ada, kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima dari ibadah firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kita akan satu pujian, katakan, sentuh hatiku. Segala
benar ya Tuhan bahwa kasih-Mu tidak pernah berhenti bagi kami. Buktinya bahwa hari ini kami ada. Kami telah menyampaikan pujian kami. Hati kami yang menyembah. Ucapan syukur kami kepadamu. Biarlah Tuhan menerima semuanya itu. Menjadi kesukaan bagi Tuhan. Terima kasih untuk pengalaman yang indah dalam sepanjang minggu yang kami telah lalui. Walaupun ada riak-riak bahkan batu kerikil, juga mungkin gunung yang harus kami daki, lembah yang harus kami turuni, yang kadang-kadang menggetarkan hati kami. Tapi terbukti bahwa hari ini kami ada sebagaimana ada. Karena itu kami ingin mengatakan kepadamu terima kasih untuk kebaikan. Hari ini kami akan belajar firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau bicara kepada kami untuk meneguhkan kami, untuk mengarahkan kami, untuk menyejukkan hati kami. Juga anak-anak sekolah minggu akan mendengarkan firman-Mu dari guru-guru sekolah minggu. Biarlah Tuhan siapkan hati mereka. Biarlah hari ini sama-sama kami diberkati oleh firman-Mu. Kami tidak mau kehadiran kami hari ini hanya kebiasaan belaka, tetapi ada sesuatu yang menggetarkan jiwa kami, yang meneguhkan dan menguatkan kami. Karena itu Tuhan bicara kepada kami. Kami menyiapkan hati kami. Kami merelakan hidup kami untuk dibentuk oleh Tuhan. Dan biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat, setia, dan hidup saleh. Pakai dan urapi hamba-Mu. Biarlah dalam segala keterbatasannya Engkau saja yang nyata kepada setiap kami hari ini. Sehingga kami pulang dengan sukacita. Karena kami membawa pulang firman-Mu yang memberkati kami. Segala kuasa setan, kuasa iblis yang mencoba untuk mengganggu kami dalam bentuk apapun, bersama-sama kami tolak di dalam nama Yesus. Roh Kudus, Engkau mengendalikan, menguasai hati dan pikiran kami. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Selamat berjumpa kembali. Ya, rasanya ya 2 minggu saya tidak hadir, kelamaannya. Ya, berkaitan dengan tukar mimbar GKI daerah Jabodetabek 2. Kemarin Pak Pendeta John Adi yang melayani kita. Kita masih dalam pembicaraan tentang tema-tema atau dasar-dasar, pokok-pokok dasar yang menjadi pembelajaran kita, yang menjadi landasan iman kita bagi orang percaya atau orang Kristen. Kita sudah memulai dengan pribadi Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian kita sudah belajar tentang manusia. Minggu kemarin Pak John membawakan tentang iblis dan pekerjaannya. Dan hari ini kita akan belajar tentang neraka, ya. Jadi ketika khotbah disampaikan, yaitu khotbah tentang neraka, itu tidak berarti bahwa menakut-nakuti kita. Tetapi itu adalah merupakan bagian daripada apa yang diajarkan oleh firman Allah yang perlu kita pahami dan perlu kita ketahui. Sehingga dengan demikian kita memiliki persepsi atau pemahaman yang memadai tentang tema-tema atau pokok-pokok dasar dalam iman Kristen di tengah-tengah arus globalisasi, arus informasi juga yang berkaitan dengan banyak isu yang dibicarakan melalui media sosial, itu termasuk juga hal-hal yang berkaitan dengan iman Kristen, ya. Karena itu mau tidak mau ini adalah merupakan era bebas, mana apa saja bisa diekspresikan melalui media sosial itu. Kalau kita tidak kuat, kalau kita tidak memiliki pemahaman yang kuat, maka kita akan gampang diombang-ambingkan oleh dunia. Itulah sebabnya Paulus berkata dalam Efesus 4, sampai kita mencapai pengetahuan yang benar tentang anak Allah, ya, sampai kita menuju kepada kedewasaan rohani, yaitu serupa dengan Kristus. Amin. Karena itu tema-tema ini disampaikan dalam kerangka atau tujuan sana, supaya kita memiliki iman yang kokoh kuat,
Nah, Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi bahwa salah satu topik yang jarang, ya, neraka ini jarang dibahas melalui mimbar-mimbar. Pak Agus, seberapa banyak mendengarkan khotbah tentang neraka? Sudah banyak sekali ya. Berarti punya pemahaman sudah. Mas Amran, sudah banyak mendengarkan khotbah tentang neraka? Ya. Ya, kiranya ya melalui khotbah-khotbah itu sekali lagi bahwa kita memperoleh pemahaman yang memadai ya. Ya cuma kalau dibanding dengan khotbah-khotbah yang lain, tema-tema yang lain itu sangat banyak ya. Saya juga mencoba untuk melihat pada tulisan-tulisan melalui buku, ya masih agak minim. Padahal Perjanjian Baru menyinggung tentang neraka ada banyak ya. Misalnya di Matius ya, Markus, Lukas, Yakobus, Petrus, Wahyu, walaupun tidak dijelaskan ada pernyataan atau sebutan secara langsung tentang neraka, tapi ya bisa disebutkan juga dengan sebutan lain. Misalnya tempat yang paling gelap, ya, tempat di mana ada ratapan dan kertakan gigi. Nah, ini semua menjelaskan sebenarnya ya tempat yang sama. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, neraka itu berasal dari satu kata yaitu gena, yang diterjemahkan dengan neraka atau api neraka. Nah, sebenarnya api neraka ini ya merupakan hukuman di masa depan yang disebut dengan Gehenna atau Gehenna api. Nama ini awalnya diambil dari sebuah tempat di wilayah Israel di sebelah selatan Yerusalem, di mana hewan-hewan kota yang mati kemudian dibakar di sana. Ya. Lalu kemudian juga sebagai simbol tempat hukuman orang jahat. Nah, arti neraka juga adalah kehancuran masa depan. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, sebagian orang menganggap neraka bukanlah sebuah tempat, tetapi sebuah simbol untuk menjelaskan tentang sesuatu. Kemudian juga ada yang beranggapan bahwa ya neraka itu tidak mungkin ada. Masakan Tuhan yang penuh kasih itu menyediakan hukuman yang begitu mengerikan bagi manusia yang diciptakannya. Bukankah Tuhan itu maha baik? Bukankah Tuhan itu maha kasih? Mana mungkin ada neraka atau ada tempat yang begitu mengerikan? Nah, itulah pandangan atau komentar-komentar sebagian orang, sehingga ya mereka menganggap ya neraka itu ya tidak ada. Tapi saya ingin katakan bahwa walaupun Allah itu maha baik, Allah itu maha kasih, tetapi Allah itu juga Allah maha adil yang menuntut konsekuensi daripada sikap hidup manusia terhadapnya. Mari kita melihat beberapa fakta Alkitab tentang neraka. Yang pertama, bahwa neraka adalah tempat yang menjadi puncak dari segala kengerian yang pernah ada. Mungkin ada sebuah peristiwa atau ada sebuah pengalaman yang kita anggap itu sangat mengerikan. Ya, berdasarkan ukuran kita kan. Kadang-kadang ukuran kita terhadap sesuatu itu beda-beda. Ya. Matius pasal 5 ayat 29 sampai 30 berkata, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Nah, kalau misalnya kita ada sebuah hukuman yang kita alami, atau ada sebuah hukuman yang dialami oleh seorang, dan hukuman itu adalah congkel mata, ngeri nggak?
Ngeri nggak? Ya ngeri. Tapi rupanya itu belum ngeri-ngeri amat ya. Karena firman Tuhan katakan kalau mata kita yang jahat, ya lebih baik congkil mata yang satu itu, ya, daripada masuk di neraka dengan tubuh yang utuh, ya. Ataupun juga ditambahkan bahwa kalau tanganmu yang menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Ya itu ngeri memang. Tapi Alkitab katakan itu belum apa-apa jika dibanding dengan walaupun tubuh kita utuh, namun semuanya masuk neraka. Itu lebih mengerikan. Ya. Jadi sekali lagi bahwa neraka adalah tempat yang menjadi puncak dari segala kengerian yang pernah ada. Saya tidak tahu dalam hidup kita pengalaman apa yang sangat menakutkan kita. Ya. Memang ada tingkatan kasus-kasus tertentu yang paling kita takuti. Kadang kita berjalan di jalan raya, kita melihat kecelakaan, ya, sebuah bis atau sebuah mobil ketika terjadi kecelakaan itu, maka penumpang yang ada di dalamnya mengalami cedera dan lain-lain sebagainya. Dan ada orang katakan, ih, ngeri. Tapi saya ingin katakan, itu belum apa-apa. Kengerian yang paling menakutkan adalah neraka. Neraka adalah tempat yang menjadi puncak dari segala kengerian yang pernah ada. Ya, nanti mungkin Bapak Ibu bertanya, emangnya ngeri kenapa? Ya, saya rasa bahwa ya kita sudah belajar bagaimana keadaan orang yang ada di dalam neraka itu. Ya. Yang kedua, neraka adalah tempat akhir dari orang-orang jahat. Matius 23 ayat 15 berkata, celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Kata tobat ini, kata tobat yang dimaksud di sini bukan menjadikan seseorang dari jahat menjadi hidup baik, tapi ini peralihan ya, penganut agama. Jadi ya para penganut agama itu ya belum tentu baik ya. Jadi dia hanya beralih saja. Makanya Yesus berkata, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sudah ia bertobat. Ya, bertobat bukan menjadi lebih baik, tapi menjadi penganut agama. Kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu. Kadang-kadang ketika ada orang yang masuk Kristen, wah senang kan? Wah dia ini masuk Kristen. Tapi ingat, masuk Kristen tidak menjadi jaminan untuk lebih baik. Yang memungkinkan dia lebih baik adalah ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, biasanya kadang-kadang ya kita punya ada saudara, ada mantu yang dari seberang sana lalu kemudian masuk Kristen atau tidak masuk Kristen pun juga, tetapi dia memberi sikap toleransi. Ya, misalnya kalau dia hari dalam rumah, kemudian kita makan babi, oh dia tidak fanatik, senang kita kan? Ya mungkin lama-lama dia jadi Kristen, ya. Itu tidak menjadi dasar atau alasan untuk kita bergembira. Tapi yang menjadi alasan bagi kita untuk bergembira adalah dia mengenal Yesus. Karena hanya Yesus yang bisa mengubah seseorang dari sikap hidup yang jahat kepada sikap hidup yang baik. Malah kadang-kadang ya kita lihat ada orang juga dari Kristen menyeberang ke agama seberang. Agama seberang itu mereka orang-orangnya senang kan. Itu hampir tiap hari saya lihat komentar-komentar seperti itu. Kadang-kadang saya balas juga ya, menyampaikan argumentasi-argumentasi. Ya, walaupun memang orang-orang itu rupanya bukanlah orang-orang yang punya pendidikan yang memadai, ya. Karena bahasa-bahasa mereka itu ya menjelaskan siapa sebenarnya mereka. Ya. Karena itu ya, seseorang mau ke agama manapun juga tidak menjadi jaminan untuk menjadi lebih baik. Itulah sebabnya Yesus katakan,
Celakalah kamu hai ahli Taurat, orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu pergi menyeberang lautan, kamu mendaki gunung, melintasi padang pasir untuk membawa orang kepada agamamu, ya, tetapi membuat dia 2 kali lebih jahat. Dia akan tetap pada akhirnya kemana? Ya, ke neraka. Menganut agama apapun juga tidak akan memberikan jaminan untuk masuk surga, ya. Termasuk agama Kristen pun juga, selain daripada mengenal Dia, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu, bagi orang-orang jahat yang tidak bertobat, yang sudah diberikan kesempatan, yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, yang sudah mendengarkan tentang Injil, kabar baik, pada akhirnya mereka akan masuk ke neraka sebagai tempat akhir daripada orang-orang jahat. Ukuran atau penilaian kita terhadap sebuah kejahatan, apakah ditentukan oleh sebuah tindakan? Ya, kalau hukum dunia ini memang ada tingkatan-tingkatan tentang kejahatan sedang, kejahatan ringan, kejahatan sedang, dan kejahatan berat, ya. Kejahatan paling berat itu ya pembunuhan berencana, ya. Kemudian juga ya terorisme, narkoba. Ya, itu tidak, ya, itu maksimal, paling maksimal hukuman mati, ya. Di bawah itu ya hukuman seumur hidup. Ya, tapi orang jahat adalah tempatnya di neraka. Yang ketiga, neraka adalah tempat penghukuman para malaikat yang berbuat dosa. Kita tahu bahwa ketika Lucifer jatuh di dalam dosa kesombongan, dia memengaruhi begitu banyak para malaikat mengikuti dia, dan pada akhirnya ia dilemparkan ke bumi ini. 2 Petrus 2 ayat 4 berkata, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Ya, ini nanti mungkin ke depan kita akan belajar apakah setelah seseorang jahat yang tidak percaya Yesus ketika mati langsung ke neraka. Nanti kita akan melihat ke depan, sebab ada istilah-istilah selain daripada neraka ini, yaitu ada Sheol, ada Hades, ya, tempat yang sangat mengerikan yang pernah dialami oleh orang kaya dalam perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus, ya. Tetapi juga ada sebutan-sebutan Alkitab bagi ya sebelum surga. Ya, nanti mungkin materi-materi berikutnya kita akan belajar tentang surga, ya. Jadi ada yang disebut dengan Firdaus, ada pangkuan Abraham, ya. Apakah itu sama dengan surga atau bagaimana, ya? Lalu kenapa ada penjelasan dalam Alkitab bahwa kalau seseorang sudah ke surga ketika dia meninggal, lalu kemudian ketika Yesus datang ada kebangkitan orang mati, lalu kemudian menyongsong dia di awan-awan. Nah, itu kan kita masih belum jelas, ya. Ya, mungkin kita akan belajar tentang kronologis atau urut-urutannya. Nah, karena pada akhirnya kita ingin menjelaskan kepada kita bahwa setelah penghakiman itu kan ada dunia baru, ya, dunia baru. Nah, itu puncak atau klimaks daripada apa yang dijelaskan oleh kitab Wahyu. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi, pernyataan ini juga sebenarnya mau meneguhkan atau menjelaskan kepada kita bahwa kalau malaikat saja yang berbuat dosa bisa dihukum ke dalam neraka, ya, manusia pun juga akan seperti itu. Nah, itulah sebabnya pemahaman juga termasuk segelintir orang Kristen yang berkata bahwa tidak mungkin Allah menyediakan hukuman bagi manusia, akan terbantahkan oleh pernyataan Alkitab ini untuk menjelaskan tentang keadilan Allah. Karena itu Rasul Petrus berkata, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan, ini kata ini mencoba untuk membandingkan, ya. Kalau kita lihat pada ayat-ayat sesudah dan sebelum daripada pernyataan ini menjelaskan bahwa manusia harus merenung, manusia harus berpikir. Orang Kristen harus berpikir
bahwa kalau malaikat saja Allah tidak sayangkan. Ya. Kalau kalimat pertentangan atau menyambungnya, apatah lagi manusia. Ya. Karena itu, nah ini menjadi sebuah perenungan bagi setiap kita. Sekali lagi, khotbah tentang neraka tidak bermaksud untuk menakut-nakuti kita, tetapi untuk memberikan pembekalan, pemahaman yang memadai tentang kita bahwa ada neraka. Yang keempat, neraka adalah tempat iblis dihukum untuk selama-lamanya. Wahyu 20 ayat 10 berkata, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ya, nah itulah sebabnya kita sudah belajar di waktu yang lalu bahwa sudah banyak muncul nabi-nabi palsu, dan nabi palsu itu pada akhirnya akan dilempar ke dalam lautan api dan belerang. Ya. Karena itu, mari kenalah nabi yang benar. Ya. Karena nabi palsu tentunya ialah bahwa dia tidak hanya sendiri di sana, dia juga akan membawa pengikut-pengikutnya. Amin, Bapak Ibu. Ya. Jadi iblis pun juga akan dihukum bersama-sama, ya, dengan pengikut-pengikutnya, juga para malaikat-malaikatnya, juga para nabi-nabinya, yaitu nabi palsu. Mereka akan dihukum di sana. Karena itu tidak akan ada siapapun yang bisa lolos. Neraka ada sebagai tempat untuk pernyataan keadilan Allah. Ia maha kasih, ia maha baik, tetapi keadilannya menuntut hukuman. Karena itu, mari kita pahami dan mengerti ini, sehingga menjalani kehidupan kita dengan benar. Tidak asal hidup, tidak asal menjadi orang Kristen, tidak asal melayani. Karena setiap sikap tindakan kita akan punya konsekuensi kepada kekekalan. Sekali lagi saya ingin tandaskan ini, bahwa kita tidak asal menjadi orang Kristen, tidak asal melayani, tidak asal percaya. Karena sikap hidup kita pada hari ini punya konsekuensi sebab akibat pada kekekalan. Bapak Ibu setuju? Ya. Kesimpulan bagi kita pada hari ini berkaitan dengan tema khotbah tentang neraka ini, yaitu yang pertama, neraka itu fakta. Neraka itu bukan hanya sekedar kata-kata atau pernyataan-pernyataan kosong dari Alkitab. Yang kedua, neraka menuju kepada sebuah tempat, ya, bukan kepada sebuah ilusi, ya, atau wah ini bisa-bisanya pendeta saja untuk menakut-nakuti, ya. Yang ketiga, neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Tidak ada satu peristiwa atau pengalaman yang melebihi kengerian daripada neraka. Dan yang terakhir, neraka tidak bersifat sementara. Bukan seminggu, bukan sebulan, bukan setahun, tetapi untuk selama-lamanya. Tidak ada batasan waktu ketika ada di sana. Tidak ada kesempatan lagi. Jangankan di neraka, di Seoul saja tidak ada kesempatan, atau di Hades saja tidak ada kesempatan. Ketika orang kaya itu melihat Lazarus di pangkuan Abraham, dia berkata kepada Abraham, "Bapak Abraham, tolonglah suruh Lazarus ke sini. Aku haus." Suruh dia untuk mencelupkan jarinya ke air. Lalu dia datang ke sini supaya menyejukkan mulutku. Tapi Lazarus katakan, "Woi anak, orang dari sini ke situ saya bisa, ya. Yang dari situ juga ke sini saya bisa, ya. Sudahlah, terimalah. Ya, engkau sudah menikmati kehidupanmu, sukacita, kesenanganmu, hidup hedonismemu di dunia. Sekarang terimalah konsekuensinya, terimalah keadilannya. Lazarus di dunia susah, miskin, ya. Masuk rumah saja minta makanan, kamu tidak kasih makan. Sekarang dia sudah menikmati penghiburan. Tapi orang kaya bilang,
dia belum puas ya. Kalau begitu Bapak Abraham, suruh Lazarus ke dunia, ya. Di dunia masih ada 5 saudara saya. Kasih tahu mereka supaya mereka tidak ke sini. Abraham katakan, di dunia itu sudah ada hamba-hamba Tuhan, sudah ada para nabi, sudah ada kitab Alkitab yang akan memberikan penjelasan kepada mereka supaya mereka tidak ke sini. Nah, ini menjadi salah satu patokan buat saya adalah ya mungkin juga Tuhan menggunakan orang mati bangkit lalu kemudian kembali menceritakan pengalamannya. Tetapi itu bukanlah pegangan yang menjadi yang paling primer. Yang paling primer atau yang paling utama bagi saya adalah firman Allah ini. Amin Bapak Ibu. Karena itu sekali lagi, mari kita memahami ini sehingga kita menjadi orang Kristen yang benar dan kita semakin diteguhkan. Jika ada ke depan ada orang berkata, neraka itu ilusi, bukan ilusi, tapi adalah fakta sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Alkitab tidak pernah salah. Itu yang menjadi pijakan kita bagi setiap orang percaya. Siapa yang masih merasa berpikir bahwa dia akan ke neraka? Ya. Walaupun mungkin kita tidak ingin, tapi ada hati nurani kita yang menilai kita, bukan? Hati nurani itu yang akan berbicara, sehingga pasti ada perdebatan. Kayaknya saya masih ke neraka ini. Karena itu ini yang memotivasi kita untuk hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Amin. Yang menjamin kita untuk tidak ke neraka hanyalah Kristus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Karena itu Kristuslah yang menjadi jaminan bagi kita untuk menghalangi kita ke neraka. Karena itu bangun terus iman, bangun terus hubungan dengan Tuhan. Sehingga ketika Ia datang, Ia akan merangkul kita, bukan dirangkul oleh iblis ke neraka. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Baik, hari ini kita akan pujian katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Biarlah kita semakin mengasihi Tuhan dan hidup benar, sehingga arah hidup kita, langkah kita, masa depan kita bersama dengan Dia di rumah Bapa di surga. Dan kita menikmati janjinya bahwa dimanapun Dia berada, di situ pun kita berada. Saya undang kita semua berdiri. Katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan sekali, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya.
mendoakan kita supaya kita teguh di dalam Kristus. Terima kasih Bapa yang dalam surga, kami kembali di sini karena begitu besar kemurahan-Mu terhadap anak-anak-Nya. Sungguh luar biasa apa yang telah Engkau taburkan buat kami. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih Bapa. Melalui hamba-Mu Bapak Melkior Hadi, kami percaya Yesus akan membukakan hati dan pikiran untuk menyalurkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, apa yang telah Engkau berikan kepada kami luar biasa. Kami akan menjadi anak-anak-Mu yang setia, supaya kami tidak akan masuk neraka. Sungguh luar biasa apa yang Engkau bilang, bahwa kami akan percaya kepada-Mu, itu pasti masuk surga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Semuanya itu kami percaya bahwa Engkau Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh cinta kasih pada ciptaan-Mu sendiri. Sungguh luar biasa, Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Sungguh luar biasa. Terima kasih Bapa, kami yakin Engkau akan selalu melindungi anak-anak-Nya dan memimpin kami dalam kehidupan di dunia ini. Kami yakin Tuhan akan buka jalan. Sungguh luar biasa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Kita akan memberikan persembahan kepada Iren. Tolong maju ke depan. Sebelum persembahan dijalankan, saya akan membacakan satu ayat dalam firman Tuhan di dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa memelihara hidup kami dengan sempurna. Terima kasih untuk setiap yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Engkau memimpin kami di sepanjang hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang kami sudah lewati. Engkau memberkati kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami rindu memberi dari sebagian apa yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan pemberian kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Pakailah persembahan ini Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian, katakan, di bawah kepak sayap-Mu aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu
ini. Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyi hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur ketiganya yang esa. Di akhir ibadah kami siang ini, Tuhan, kembali kami menaikkan segala hormat, pujian, syukur, dan terima kasih. Sebab karena kalau ibadah ini dapat berlangsung dengan segala baik dari awal, pertengahan hingga menjelang selesainya, semua karena anugerah, pimpinan, dan pertolongan-Mu. Sungguh kami menikmati kebersamaan kami selaku keluarga Allah. Kami juga menikmati kehadiran Tuhan melalui firman-Mu, melalui puji-pujian hari ini. Kiranya kami semakin diteguhkan di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih untuk semua hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Hamba-Mu yang memimpin kami dalam puji-pujian, singers. Demikian pun juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, pemain alat musik, koletan, juga pelayanan multimedia, bahkan semua kami. Kami percaya janji-Mu bahwa semua hal yang kami lakukan bagi Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk terus semangat dan setia melayani Tuhan. Demikian pun juga dengan seluruh jemaat-Mu. Kami percaya ketika kami pulang dari tempat ini, kami akan membawa pulang firman-Mu yang akan mengingatkan kami sehingga arah masa depan daripada kehidupan kami tetap bersama dengan Tuhan. Ya Bapa di surga, hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dalam pertumbuhan iman rohani. Biarlah pengenalan kami akan Tuhan, cinta kasih kami kepadamu semakin bertumbuh, dan kami akan menghasilkan buah sifat, sikap-sikap yang baik dan benar terhadap kehidupan ini, terhadap sesama, juga terlebih lagi terhadap Tuhan. Biarlah kami hidup saleh, kami hidup mengutamakan Tuhan, dan biarlah kami semakin berkurang-kurang dalam mengasihi diri kami, dan biarlah cinta kasih kami kepadamu dan sesama semakin hari semakin besar. Kami juga berdoa untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua. Tuhan tolong, karena Tuhan menempatkan kami dalam keluarga untuk saling memberkati satu dengan yang lain, sehingga keberadaan kami saling memberikan support dalam pertumbuhan iman rohani kami. Kalau ada persoalan-persoalan dalam hubungan suami istri, anak orang tua, adik kakak, sadarkan kami supaya kami bertobat, kami memperbaiki diri dan memperbaiki sikap, dan hidup kami berkenan di hati Tuhan. Hamba juga berdoa untuk jemaat-Mu dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan, Engkau memberkati segala usaha dan pekerjaan, apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka, buat berhasil, sehingga menghasilkan ekonomi dan keuangan untuk mencukupi kebutuhan hidup, bahkan juga melayani Tuhan, memuliakan Tuhan dengan harta yang Tuhan percayakan. Bapa di surga, juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami gangguan kesehatan. Tuhan, kami mohon Engkau lawat mereka, jamah mereka, sembuhkan mereka. Kami percaya darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib juga tidak hanya menyembuhkan penyakit rohani kami, tetapi juga penyakit jasmani kami. Karena itu kami minta, lawat jamahlah setiap anggota jemaat yang lemah tubuh dan sakit. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah, yang kuliah. Tuhan, Engkau berikan hikmat akal budi sehingga mereka naik kelas, lulus, selesai tepat pada waktu. Mereka yang menyusun skripsi, Tuhan Engkau memberkati sehingga mereka boleh merampungkannya dan juga mempertanggungjawabkannya melalui ujian meja, sehingga mereka dinyatakan berhasil, mereka wisuda. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami mengucap syukur bersama dengan anak kami, anak Pak Yohanes dan Ibu Christine Aldo, yang telah
selesai skripsinya. Tuhan Engkau berkati Aldo di wisuda dan dia boleh mencari pekerjaan. Tuhan siapkan pekerjaan yang sesuai. Terima kasih. Demikian pun juga dengan anak-anak kami yang saat ini yang sementara mencari pekerjaan. Tuhan tolong Engkau bawa mereka ke tempat pekerjaan yang sesuai dengan panggilan mereka, sehingga mereka boleh mengabdikan diri, dan melalui itu penggalian potensi sumber daya manusia semakin maksimal, dan melalui pekerjaan itu juga mereka diberkati. Bapa di surga, kami mau berdoa juga Tuhan untuk jemaat Tuhan yang tidak bersama dengan kami karena mereka berada di tempat yang lain. Kami berdoa untuk para Diman, kami berdoa juga untuk Pak Koni. Demikian pun juga kami berdoa untuk Ibu Vivi, Alvin, Ine yang ada di Amerika, Tirta, Claudia. Tuhan yang Kau berkati mereka. Anggi di Jepang, Tuhan yang Kau memberkati. Biarlah mereka bekerja untuk menghasilkan ekonomi dan keuangan. Tuhan kembalikan mereka pada saatnya nanti. Tuhan tolong mereka juga supaya mereka mengingat jemaat ini menjadi keluarga mereka. Demikian pun juga kami mau berdoa buat mereka yang sementara berbadan dua. Kami berdoa untuk Claudia yang ada di Amerika. Tuhan yang Kau berkati kandungan, bayi yang alam kandungannya. Demikian pun juga dengan Irene, Adel. Tuhan yang Kau memberkati mereka supaya mereka pada saatnya nanti dapat melahirkan dengan selamat sempurna. Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau berdoa juga untuk jemaat-Mu. Jikalau ada pergumulan-pergumulan khusus, mari Tuhan Engkau berikan jalan keluar. Solusi hidup kami hanya ada dalam tangan-Mu. Karena itu kami berseru kepadamu. Tuhan tolong jemaat-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk masa depan daripada gereja ini. Tuhan Engkau memberkati. Biarlah jemaat Tuhan Engkau buat mereka solid. Biarlah kami dapat membangun kerekatan satu dengan yang lain. Sama kami membangun keluarga Allah. Sama-sama kami melayani Tuhan di tempat ini. Bahkan kami berdoa juga tambahkan jumlah bilangan daripada jemaat ini. Ajak kami untuk bersaksi. Ajak kami untuk membawa orang kepada Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Gereja Kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat wilayah daerah sampai pada gereja lokal. Tuhan Engkau berkati para pemimpin gereja ini. Pakai gereja ini untuk dapat menjangkau banyak jiwa. Pakai gereja ini untuk mewartakan Injil Kristus, kabar baik itu ke seluruh pelosok negeri ini, sehingga banyak jiwa dapat dimenangkan. Saya berdoa juga untuk pemimpin-pemimpin gereja. Tuhan berikan kerjasama supaya sehati bergandeng tangan untuk melayani Indonesia ini. Nah, Indonesia ini dapat dimenangkan bagi Tuhan. Berkati penginjilan di kota, penginjilan desa, penginjilan di pedalaman, penginjilan untuk suku-suku terabaikan. Tuhan Engkau berkati. Bahkan penginjilan di luar negeri, Tuhan juga Engkau memberkati. Saya berdoa untuk keluarga Pak Abner dan istri. Tuhan juga memberkati mereka. Berikan semangat, berikan solusi terhadap setiap kesulitan atau kendala-kendala pelayanan yang mereka hadapi. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Yang berdoa untuk presiden yang masih bekerja pada akhir tahun ini. Biarlah Tuhan Engkau menolong, dan pada akhirnya juga akan dilantik presiden baru bersama wakil, bahkan perangkatnya, kabinetnya. Tuhan Engkau berkati. Berkati jajaran pemerintahan dari pusat sampai daerah. Berkati semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri, dan biarlah bangsa ini tetap aman dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih. Dan mengucap syukur juga untuk berkat-berkat keuangan yang Tuhan berikan kepada kami sebagai umat-Mu. Dan hari ini jemaat-Mu sudah memberikan persembahan mereka, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan kolektif, persembahan janji iman, persembahan khusus. Kami berikan ini karena kami mengasihi Tuhan. Kami memberi ini karena kami menyadari bahwa semua yang kami punya adalah milik-Mu, dan kami kembalikan kepada-Mu. Kami melakukan semuanya ini sebagai tanda iman kami bahwa Tuhan pasti memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Banyak hal yang kami ingin minta kepada-Mu, namun karena keterbatasan kami, karena itu semua hal yang berkaitan, bahkan lebih lagi yang menjadi kebutuhan kami, Engkau yang mengerjakannya bagi kami, dan kami mengimaninya itu, karena Engkau adalah Bapa kami yang mengasihi kami. Engkau berkuasa untuk menolong kami. Terimalah doa kami. Kami naikkan semuanya ini hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
datang ke dalam kehidupanmu setiap hari. Lakukanlah segala tugas dan tanggung jawab, baik di rumah, di kantor, di mana saja kita berada. Dan ingatlah bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Gantungkanlah harapanmu kepadanya. Biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan, pertolongan Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Hari ini bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput saleh-salehnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk bersatu teduh. Tuhan memberkati sampai berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain di waktu-waktu mendatang. Shalom.